baginda Nabi besar Muhammad SAW telah berikan kabar gembira 14 abad silam. Apa kata baginda Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa 'indal alim sa'atin." Barang siapa yang duduk dengan alim ulama walaupun sesaat, au akala mahuluk matin, atau makan bersamanya 2 suapan. Makan enggak nih? Makan enggak? Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena perut udah berasa lapar. Apa kata baginda Nabi tadi? Au akala mahuluk matin, atau makan bersamanya 2 suapan dengan alim ulama. Au sami'a minhu kalimatin, atau mendengarkan nasihatnya hanya 2 patah kata. Au satama khatwatin, atau berjalan bersamanya 2 langkah kaki. Fa'atahullahu jannatin, maka orang tersebut yang hadir di majlis taklim akan Allah berikan 2 buah surga. Kullu jannatin mislu dunya maratin, yang mana 1 buah surga besarnya 2 kali dunia. Tapi lebah ini mah yang paling menang ini Pak Sugito. Siapapun yang mewasilahkan sebuah kebaikan, ada hadisnya, barang siapa yang mengajak sebuah kebaikan, dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan dan dari pahala yang dia ajak. Jadi kalau bapak-bapak mau dapat pahala yang luar biasa, ikut ini seperti Pak Sugito. Kita dapat 2 surga. Lah Pak Sugito dapat 2 surga, sama ini kita yang hadir, lah pahalanya dapat juga. Subhanallah. Min ahlil jannah di kita semua yang hadir. Sekarang saya tanya Pak, ada nggak suatu perkumpulan yang lebih mulia dijanjikan surga sampai kayak begitu, ada nggak? Saya pernah hadir di suatu majelis, saya tanya begini. Mungkin hampir rata-rata pemikiran orang awam yang ada di otaknya materialistis, betul? Mungkin termasuk saya kali ya. Yang ada di otaknya cukup, kurang, jangan sampai ada kurang. Kalau bisa jangan ada utang. Pokoknya kaya. Kita tidak pernah sadar bahwa sebenarnya sebaik-baik kenikmatan dalam kehidupan kita di 2. Nikmat sehat panjang umur dan nikmat Islam. Mohon maaf nih, seandainya besok pagi ada yang ngasih uang 100 miliar, ngacung dulu, adikmu nggak 100 miliar, tapi masih koma nih, belum titik bawah. Dapat 100 miliar, tapi 5 menit kemudian kaki kita buntung. Ayo ngacung, ayo dah. Gak berani kan? Kita nggak pernah sadar bahwa seluruh tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut itu tidak ternilai harganya melebihi dari ratusan miliar. Tapi ketika kita sehat, utuh tubuh kita, masih panjang umur sehat, yang kita pikirin yang kita nggak punya. Akhirnya apa? Ngeluh, baik ngeluh. Yang punya motor, ya elah motor gue tibang Mio J, tetangga sebelah mau punya NMAX, boxnya kanan kiri gede banget, bisa buat masukin besek. Ada yang punya NMAX, tetangga sebelah gua punya Fortuner, bisa masukin nasi uduk 1 centong sama jengkol-jengkolnya senampan di mobil. Padahal kita tidak pernah berpikir kemuliaan, keutamaan kita hadir di majelis ta'lim. Bahkan kata baginda Nabi, setiap umat Islam, umatku Nabi besar Muhammad, 14 abad silam Rasulullah telah mengingatkan, uqdu aliman. Kata baginda Nabi apa? Jadilah kau orang yang alim. Fa illam takun au muta'aliman. Kalau kamu belum mampu, jadilah orang yang hadir ke majelis ta'lim mendengarkan orang-orang yang alim. Fa illam takun au mustami'an. Jadi orang alim nggak bisa. Sama baginda Nabi dikasih keringanan, ya sudah jadi muta'alim, jadi murid, jadi santri. Masih nggak bisa juga, sibuk kerja, ngojek, bisnis online sebagainya. Fa illam takun au mustami'an. Nggak mampu jadi murid, nyantri secara khusus di pondok pesantren, au mustami'an. Menjadi pendengar yang baik.
Lewat apa? Hadir langsung, bagus. Lihat YouTube boleh, dengerin lewat radio boleh. Yang penting kita tahu sanad gurunya yang kita dengar ini sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keringanan lagi, bagaimana ya Rasulullah? Kalau seandainya aku tidak bisa banyak mendengarkan di majlis taklim, fa illam takun kun muhibban. Kita nggak mampu jadi orang alim, kita nggak mampu jadi santri di pesantren, kita nggak mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Au muhibban, jadilah orang yang mencintai yang diantara tiga yang tadi, mencintai ulamanya, mencintai santrinya, mencintai orang-orang yang mendengarkan kebaikan-kebaikan. Wala yakinul homis fahtalak. Dan barang siapa yang tidak masuk dalam keempat itu, maka dia akan binasa dan celaka. Ada nggak orang begitu, Pak? Boleh nih minum dulu ini. Apa ya, iklan dulu ya? Belum. Waktu sudah menunjukkan jam 1 malam ini, kurang 1 jam setengah. Mau sampai jam berapa nih, Pak? Jadi ini di zaman akhir zaman nih, Pak, di era modern seperti ini, banyak orang yang tidak menjalankan 4 tadi pilihan. Jadi orang alim kagak, jadi santri, jadi murid kagak, dengerin kebaikan jarang-jarang doang. Yang keempat, muhibban, mencintai ulama, mencintai santri, mencintai majelis taklim juga enggak. Sekarang banyak, Pak, golongan kelima ini yang akan binasa, yang akan celaka. Golongan apa? Bisanya komentator doang. Wah, majelis ono mah bikin berisik doang, dari gang ke gang. Riwah dengarnya, gua gak bisa tidur. Wah, majelis ono mah gurunya kagak ada nyampein ilmu, lawak mulu, lucu mulu. Wah, majelis ono mah keras banget. Hati-hati. Karena ada sebuah riwayat, Pak. Keuntungan kita dekat dengan orang alim itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah dan Sirah Sahabat. Jadi ada seseorang tinggal di suatu daerah di Basrah. Kotanya kota Basrah. Itu sampingnya lemah abang dekat rel kereta api. Itu ada warung rokok, sih sambil ngopi itu ada sih. Jadi orang ini semasa hidupnya dia jarang ngaji, dia juga nggak sengaja jarang hadir ke majelis taklim, bahkan tidak mencintai ulama secara langsung, tidak semasa hidupnya. Tapi kebetulan dia punya tetangga orang biasa, tapi orang itu sangat cinta kepada habaib, sangat cinta kepada kiai, sangat cinta kepada ustadz. Sehingga apa? Ketika di yaumil hisab, ini pahala kita dihitung, Pak, antara pahala sama dosa. Ketika dosa kita lebih banyak, lebih berat, siap-siap neraka jahanam. Tapi sebelum Allah ketuk palu, itu baginda Nabi yang sudah di dalam surga mohon izin kepada Allah, bersujud kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk ke neraka, untuk menyelamatkan umatku. Rasulullah keliling tuh di dalam kitab Turatun Nasihin. Rasulullah cek, ada nggak umatku yang sering bersolawat kepadaku? Tuh yang pertama. Dosa walaupun segunung, ketika dia banyak bersolawat, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan khusus ke Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itu di dalam kitab Turatun Nasihin diperumpamakan nih, Pak, ya. Saya pakai gamis. Itu Rasulullah ngambil sesuatu dari kantong. Jadi yang dosanya banyak itu diambil karena di banyak sholawat, timbangannya ditaruh nih, jadi banyak pahalanya. Lalu yang kedua, dia akan tanya Rasulullah, adakah orang yang kau kenal semasa di dunia yang mencintai ulama, yang mencintai zuriyah Nabi, yang mencintai ustadz kiai?
Dia bilang, saya tidak pernah ya Allah, saya ngaji bicara, saya pesantren kayak kagak, paling sholat Idul Fitri doang, itu juga nggak beli baju baru, sholat wajib kagak, astagfirullah. Tapi dia bilang cuma seminggu 2 kali saya sering makan bareng nih di gang, bahasanya arisan. Ternyata tetangganya itu ada orang yang alim, yang cinta kepada zuriat Nabi. Maka kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab, seseorang di akhirat kelak akan bersama orang yang dicintai. Karena kau mencintai tetanggamu, tetanggamu mencintai ustaz, ustaz mencintai kiai, kiai mencintai zuriat Nabi. Habaib, habaib adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka nyampai kau mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Enak nggak? Hati-hati. Jadi golongan kelima ini komentator, dan apa aja tuh udah negatif thinking baik. Apalagi kalau misalnya ada acara PHBI di sini, mohon maaf kalau PHBI suka ada yang ngecrek ya Pak RT. Ya Ustaz ya. Itu kalau ada yang ngecrek nggak bakalan miskin Pak. Kita kasih 5.000, 10.000, syukur-syukur 50.000. Ini kadang ya Allah bikin proposal rapi-rapi buat ini acara PHBI. Begitu ngasih, tulis hamba Allah, ngasihnya 2.000-an lecek. Jangan pernah berharap Allah kabulkan doa kita. Jangan pernah berharap Allah kabulkan hajat kita. Kalau dalam perkara ibadah, kita selalu ngasihnya intisaan. Paham maksud sisanya? Contoh, wayahnya ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya elah, udah juhur baik, nanggung Bang. Lagi mancing dulu nih, dapat 2 tarikan. Ada yang mancing. Maaf, ini saya kagak dikasih bocoran, kagak. Nyangkut deh. Ntar aja salah johornya jam 2:30. Terus sekalinya dia sholat, ada kotak amal muter. Kebetulan misalnya, dia ada duit 2 lembar. Satu duit 20.000-an, satu 2.000-an. Saya tanya nih, kalau bapak jadi orang itu yang masuk kotak amal 20.000 atau 2.000? Jujur ayo, jujur. Tapi rokok kagak punya. Pasti dimasukin 2.000, 20.000 buat beli rokok kan? Mau dapat surga dari mana Pak? Timbang 2.000, walaupun kita nggak tahu keikhlasannya. Makanya kalau guru saya bilang lebih baik sedekah 1 juta ikhlas daripada 2.000 nggak ikhlas. Harus gitu, jangan dibalik. Mendingan 2.000 ikhlas Pak Ustaz daripada 1 juta nggak ikhlas. Salah. Mendingan 1 juta ikhlas daripada 2.000 kagak ikhlas. Lah mau masuk surga ngasih 2.000 lecek lagi. Udah gitu apa udah di atas lemari, itu juga dia nemu lagi bersihin lemari di rumahnya. Ah udah ntar buat kotak amal, astagfirullah, penjajaran bisa. Nah, jangan kan 2.000 Pak, 2.000 dapat apa sih sekarang? Toilet doang mau bayar parkir. Lah itu zaman dulu Al-Fakir lagi kecil, tahu nggak yang namanya nonton layar tancap misbar, gerimis bubar. Zaman dulu Al-Fakir masih ngerasain tuh misbar. Itu nyewa tikernya ke 5.000. Cuma perkara nonton di dunia tuh. Ini masuk surga 2.000. Ada lagi yang letup Pak Ustaz, Pak Kiai, buat apa hadir ke majelis ta'lim? Yang penting ibadah kita udah bener, sholat